biasanya tuh kayak diliatin gitu loh dari atas sampai bawah. Oh gitu. Kayak jalan aja diliatin sampai nyampe ke tempat yang kita tuju gitu. Selamat siang pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Widya Nur Asyifa dalam program Kupas Habis, mengangkat topik mengenai tindakan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten terhadap kasus catcalling yang semakin marak. Pemirsa, catcalling sering dianggap hal sepele, padahal merupakan bentuk pelecehan seksual yang serius. Dalam diskusi baru-baru ini, mahasiswa mengungkapkan pengalaman mereka dan mendesak pihak kampus untuk bertindak lebih tegas. Rektor Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wawan Wahyudin, menyatakan keprihatinan yang mendalam dan menekankan adanya penegakan hukum serta pendidikan untuk mencegah tindakan ini. Baik pemirsa, kampus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mahasiswa. Dengan adanya sanksi bagi pelaku catcalling, diharapkan insiden serupa dapat diminimalisir di masa depan. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan terus perkembangan isu ini. Catcalling adalah praktik yang tidak pantas dan merugikan, di mana seseorang, biasanya laki-laki, memberikan komentar yang tidak diinginkan bahkan sampai mengganggu orang lain. Di ruang publik, praktik ini kerap terjadi, seperti di area jalanan, bahkan di area kampus. Catcalling ini sangatlah berdampak negatif secara psikologis bagi korban. Dampak catcalling sangatlah serius. Korban sering merasa tidak aman dan terancam di ruang publik, terhina dan tidak dihormati, bahkan korban merasakan gangguan psikologis seperti cemas dan takut kehilangan rasa percaya diri. Masyarakat, bahkan mahasiswa, perlu memahami bahwa catcalling bukanlah pujian, melainkan bentuk pelecehan. Adapun upaya pencegahannya memerlukan kesadaran kolektif, pendidikan tentang respek antar manusia, dan penguatan norma-norma sosial yang menghargai martabat setiap individu. Kali ini, tim Kubis berkumpul untuk menyelidiki terkait catcalling di kampus ini, mulai dari menemui korban hingga menindaklanjuti pandangan dan tindakan pihak kampus dalam menanggapi kasus catcalling yang marak terjadi di UI SMH Banten. Kubis! Oke, kita mau nanya-nanya Kak terkait catcalling gitu. Kakak pernah nggak sih ngerasain catcalling khususnya di lingkungan kampus gitu? Kalau di lingkungan kampus di catcalling tuh pernah sih, sering. Oh gitu ya? Iya, sering. Sering itu berarti beberapa kali ya Kak? Iya, beberapa kali setiap kayak kalau kantin tuh pasti ada aja gitu ya. Oh gitu. Berarti lokasinya tuh yang spesifik? Di sih yang katanya kantin itu kan ada bawah tangga ya, Iya, yang Kak. di belokan itu. Nah, di situ banyak Oh. kumpulan cowok-cowok di situ kan. Iya, biasanya suka ada yang nongkrong gitu di ya situ. Kak? Oh gitu. Itu kira-kira kapan sih Kak kejadiannya? Paling biasanya pas istirahat kayak jam-jam sehat jam 1 habis liburan gitu lah. Nah, setelah Kakak ngerasain di catcalling itu, apa sih yang Kakak rasain gitu? Apakah Kakak merasa stres atau gimana?
Lebih ke risih sih, kayak takut aja buat misalnya kayak ada kumpulan cowok-cowok buat lewat aja takut, terus buat berpakaian aja bingung gitu, tetep aja masih di catcalling gitu, apalagi yang terbuka gitu. Emang biasanya catcalling apa sih yang kakak dapetin? Biasanya tuh kayak diliatin gitu dari atas sampai bawah gitu, kayak jalan aja diliatin sampai nyampe ke tempat tujuan gitu. Merasa risih pasti ya kayak gitu. Kakak pernah gak sih kayak nyoba ngadu gitu? Buat kayaknya kalau ngadu enggak ya, soalnya dari aku sendiri aja nggak tahu gitu lembaga apa yang menaungi peraturan kayak nggak boleh catcalling gitu-gitu. Kalau dari pihak kampus sendiri gitu, kakak pernah nyari tahu gak sih kayak mau ngadu kemana nih di kampus gitu? Karena kan secara gitu ini kan di lingkungan kampus. Gimana kak? Aku nggak tahu sih kalau di kampus kalau misalnya ada apa sih lembaga yang menaungi buat perempuan yang di catcalling itu, terus mungkin karena kurangnya sosialisasi dari kampus juga kali ya terhadap lembaga itu. Tapi menurut kakak tuh harus gak sih kampus tuh kayak punya menaungi atau jadi wadah untuk hal-hal seperti ini gitu? Harus sih, karena apa ya, tiap kampus juga harus lebih aware gak sih sama mahasiswanya kalau ada kejadian kayak gini. Harapan kakak gitu ke depannya kepada pihak kampus dan untuk pelaku-pelaku yang melakukan catcalling itu gitu, khususnya di UIN SMH Banten ini kak. Harapan aku buat kampus sih kayaknya harus lebih aware, terus kayak lebih banyakin sosialisasi kepada mahasiswa tentang apa sih dampaknya catcalling nanti ke si korbannya. Terus kayak tindakan kampus tuh lebih ke, misal kita sebagai pelaku nih melaporkan gitu ya, siapa yang udah ngelakuin catcalling itu. Nah dari pihak kampus ini harusnya manggil si pelaku ini, biar dia juga si pelakunya jadi jerah gitu, nggak ngelakuin catcalling lagi. Ya, sebelum saya ingin bertanya-tanya kepada Akang, boleh nih Akang perkenalkan nama Akang dulu gitu dan jabatan Akang di UIN SMH Banten. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Jabatan saya selaku mahasiswa UIN SMH Banten. Presiden mahasiswa ya. Oke Kang, di sini saya ingin bertanya-tanya terkait permasalahan catcalling yang masih marak di UIN SMH Banten Kang. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Akang nih selaku presiden mahasiswa, bagaimana sikap Akang sebagai presma terkait kasus catcalling yang terjadi di lingkungan kampus Kang? Ya, berbicara kasus catcalling memang sebenarnya pada akhirnya ini sering terjadi karena banyak faktor sih ya kalau hari ini kita membahas tentang catcalling. Kan kalau berbicara catcalling itu kan adalah pemanggilan ucaya antara bentuk pelecehan di jalan ataupun siul-siul, itu kan bentuk daripada catcalling. Cuman pada akhirnya ini menjadi hal lumrah yang memang hari ini terjadi di kalangan kampus. Saya kira ini bukan hanya di UIN, cuman di seluruh kampus pun hal ini terjadi. Kayak contohnya ketika memang pada akhirnya ada segerombolan para laki-laki ataupun mahasiswa yang memang lagi nongkrong, seketika melihat mahasiswa yang memang notabene ini di atas SNI, Standar Nasional Indonesia, pada kira ada tuh bahasa catcalling seperti siul-siul ataupun ngegodain. Ini memang sering terjadi. Cuman ini bisa jadi bentuk pelecehan seksual pada akhirnya kalau memang si perempuan ini merasa terganggu. Apakah masih ada lagi Kang? Apa sudah cukup? Cukup ya. Oke Kang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pihak BEM telah menerima laporan terkait catcalling? Jika iya, apa langkah konkret yang telah Akang dan BEM lakukan gitu Kang?
Berbicara langkah ini memang pada akhirnya kadang mahasiswi hari ini pun takut untuk speak up. Contohnya kalau hari ini kita berbicara tentang pelecehan seksual, saya kira sudah nggak 1-2 kali yang memang pernah terdengar di UIN. Cuma kan pada akhirnya si korban ini tidak berani speak up dengan beberapa alasan. Mungkin yang alasan yang memang paling dia pikirkan adalah ketika memang ini pada akhirnya di speak up, si korban cewek pun ini menjadi malu. Nah ini yang menjadi penyakit pada akhirnya. Padahal kalau memang pada akhirnya ini dia speak up, pun dari pihak ranah hukum pun pasti bakal membela, karena memang kan yang salah ini kan bukan si cewek, ya orang yang melakukan pelecehan seksual. Cuman kadang kita sering memandang bahwasannya cowok juga matanya kadang kan jelalatan ya, ngelihat apa perempuan yang memang notabene tadi yang saya bilang di awal di atas SNI ini kadang cowok juga jelalatan. Nah ini yang memang pada akhirnya menjadi penyakit yang ada hari ini. Apa sudah cukup, Kang? Sudah. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Menurut Akang, apakah lingkungan kampus UIN SMA Banten saat ini sudah memiliki sistem yang cukup untuk melindungi korban catcalling, Kang? Kalau hari ini berbicara UIN, saya kira masih jauh dari kata cukup, karena memang kita memiliki lembaga PSGA Pusat Studi Gender dan Anak. Ini yang menjadi wadah untuk bagaimana kalau misalkan ada salah satu tindakan terkait pelecehan seksual, PSGA yang bergerak. Cuman pada akhirnya PSGA hanya menjadi sebuah lembaga yang hari ini tidak jelas secara ranah dan orientasi geraknya. Seharusnya secara peraturan undang-undang yang memang dikeluarkan oleh pemerintah, di PSGA ini memang harus ada dari mahasiswa yang menjadi pengurusnya. Cuman hari ini yang menjadi pengurus PSGA itu rata-rata dosen. Nah sementara PSGA memang ada dana hibahnya, cuman hari ini nggak tahu dikemanakan dana hibah tersebut. Baik. Nah, Kang, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Apakah ada kerjasama antara BEM dan pihak kampus gitu, Kang? Seperti birokrasi atau pusat layanan mahasiswa untuk menangani kasus catcalling ini? Kolaborasi antara BEM dan pihak kampus, Kang? Ya kalau berbicara hari ini mungkin kita dari Dema sering melakukan terkait diskusi tentang pelecehan seksual, tentang perempuan yang memang diselenggarakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan. Namun pada akhirnya seketika kita pengen meminta untuk pihak PSGA mengisi, itu kadangkala jarang untuk membersamai. Nah artinya kan PSGA ini seharusnya lebih gerak dan lebih berpikir luas ya, berbicara tentang pelecehan seksual. Namun pada akhirnya PSGA ya belum jelas secara orientasinya. Nah terakhir kita mengadakan kegiatan tentang perlindungan perempuan yang memang pada saat itu dihadirkan dengan kawan-kawan berbagai lintas BEM dan pematerinya pun dari Komnas HAM Perempuan. Ini dihadirkan dengan Komnas Perempuan dan juga organisasi LSF. Nah ketika memang pada saat itu pemberdayaan perempuan mengadakan kegiatan tentang pelecehan seksual dan segala macam, ini dari pihak PSGA pun sudah kita undang tapi tidak membersamai. Artinya kan tidak ada hal yang memang untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tentang perempuan. Ini yang menjadi salah satu catatan yang ada di kampus kita. Berarti dari pihak BEM itu sendiri sudah mengadakan ya, Kang, acara-acara untuk menyadarkan para mahasiswa terkait catcalling ini, Kang, ya? Nah, Kang, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hambatan, Kang, atau ada nggak hambatan terbesar gitu yang Akang hadapi dan BEM hadapi dalam memperjuangkan keadilan bagi korban catcalling di kampus, Kang? Kalau berbicara hambatan, sebenarnya kita hanya stagnan di ranah birokrasi, karena jabatan yang memang hari ini dimiliki oleh dosen, oleh pihak publik, pejabat publik, ini selalu ini selalu berketimpangan. Artinya ada salah satu dosen contoh, ini dia nggak hanya memegang 1-2 jabatan tapi lebih. Ini yang membuat salah satu orientasi pusat-pusat yang ada di UIN ini tidak berorientasi dengan jelas. Contohnya selaku ketua PSGA, mungkin beliau ketua PSGA, beliau pun kan juga menjadi salah satu ketua di LKBH UIN, Lembaga Bantuan Hukum.
Artinya kan harusnya ada salah satu titik fokus. Cuman hari ini tidak jelas secara titik fokus di mana yang memang pengen dikembangkan. Dari pihak PSG pun tidak, dari pihak LKBA pun tidak. Berarti kalau menurut Akang sendiri nih, tindakan kampus terhadap pelaku catcalling atau catcalling itu sudah efektif atau belum Kang? Menurut Akang sudah 100% atau belum Kang? Ya kalau berbicara efektif atau tidak masih jauh. Masih jauh ya. Catcalling karena ya kita tidak bisa pungkiri bagaimana generasi Z hari ini. Ketika memang pada akhirnya ngeliat spek yali-yali, kadang mulut itu gatal. Nah ini yang memang harus kita sadarkan secara bersama. Jika dinilai dari 1 sampai 10 Kang, kira-kira berapa Kang dari tindakan pihak kampus terhadap tragedi ini Kang, kejadian catcalling ini untuk menanganinya Kang? Mungkin 0,5% pun nggak ada, artinya kan masih jauh lah. Karena tadi yang saya jelaskan, harusnya lembaga PSG yang memang menjadi garda terdepan, karena dia pun dimandatkan dan dikeluarkan SK oleh rektorat, artinya dia punya program kerja yang memang harus dilakukan. Cuman kan hari ini kita tidak tahu apa sih PSG, toh dari sekian banyak ribu mahasiswa juga nggak ada yang tahu apa sih lembaga PSG pada akhirnya. Artinya kan secara perluasan dan ilmu pengetahuan tentang mahasiswa terhadap PSG ini kan masih minim. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Kang. Akang selaku presiden mahasiswa yang dimana salah satu tugas Akang itu adalah mengayomi semua mahasiswa yang ada di Unisma Banten Kang. Nah, bagaimana cara Akang memastikan agar tindakan seperti catcalling tidak lagi terjadi di kampus? Apakah ada rencana jangka panjang yang akan Akang lakukan gitu? Ya hari ini seharusnya tidak seharusnya dibebankan kepada DEMAU. Oh, Kita ada MPS, kita ada DEMAF, begitupun kita ada ranahnya SEMAF dan lembaga organisasi fakultas. Seharusnya memang kita berkolaborasi terkait kampanye perihal catcalling, pelecehan seksual dan segala macam. Karena ini bakal menjadi penyakit. Toh hari ini kebanyakan isu permasalahan yang ada di kampus pasti rata-rata kampus ada yang namanya kasus pelecehan seksual. Begitupun itu dilakukan oleh mahasiswa ataupun dilakukan oleh dosen ataupun dilakukan oleh pejabat kampus. Ini sering terjadi. Cuman kan pada akhirnya bentuk daripada kepedulian ini menjadi hanya sekadar ambisi yang memang hanya sekedar diomongkan tapi tidak ada implementasinya. Artinya kalau memang pada akhirnya di kampus hari ini kita dipaksa untuk menjadi kaum intelektual, kemana peran kawan-kawan aktivis, peran kawan-kawan ketua umum di lintas organisasi internal maupun eksternal? Ini kan jadi bagian tanggung jawab kita semua, nggak bisa dibebankan kepada salah satu organisasi. berarti ini harus menjadi tanggung jawab semua organisasi dan semua kepala di mahasiswa ini ya Kang. Oke Kang, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pesan Akang, apa yang ingin Akang sampaikan kepada para korban catcalling yang sampai saat ini, sampai detik ini belum berani melapor gitu atas apa yang sudah terjadi kepada si korban ini? Satu, dan speak up, berani melaporkan siapa yang memperbuat. Itu aja. Karena memang kadang korban pun yang sulit untuk ketika pengen kita investigasi, pengen kita advokasi, tadi korban ini takut untuk meng-speak up. Itu doang. Nah, Berarti menjadi salah satu alasan mengapa catcalling ini sulit diusut adalah susahnya atau tidak ada keberaniannya dari si korban ini untuk melapor secara detail gitu ya Kang ya. Ada rasa takut juga gitu. Oke, terima kasih Kang. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Kang Resma. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita akan menemui seorang Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Banten untuk menggali informasi mengenai topik ini. Permisi Kak, sebelumnya kita mau wawancara terkait tentang catcalling yang ada di lingkungan kampus ini nih ya. Sebelumnya boleh perkenalan diri Kak? Oke, aku dari Departemen Pemberdayaan Perempuan DEMA UIN SMA Banten.
Nah, jadi saya tuh mau tanya terkait tentang kasus-kasus kayak pelecehan seksual, tapi seperti catcalling kayak gitu kan ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama itu kayak terkait sebenarnya pelecehan seksual yang berbentuk catcalling itu penting nggak sih menurut PP itu ditindaklanjuti kayak? Oke, baik. Terkait kasus pelecehan seksual jenis catcalling ya di Iya. lingkungan kampus, kurasa itu harus kita tindak lanjuti gitu, karena masih ada sebagian mahasiswa yang belum tahu nih kalau misalnya catcalling itu masuk ke dalam jenis pelecehan seksual gitu. Nah, itu pun udah ada undang-undang yang mengatur gitu. Nah, karena masih banyaknya mahasiswa yang belum tahu, sehingga masih banyak mahasiswa yang melakukan tindakan catcalling gitu. Padahal catcalling ini salah satu tindak pidana ya yang udah ada hukum yang jelas yang mengaturnya. Sebenarnya catcalling sendiri tuh bukan pujian ya Kak ya. Jadi itu tuh pelecehan sebenarnya ya. Jadi mungkin sebagian mahasiswa-mahasiswi yang melakukan pelecehan itu dia tuh kayak kurang paham juga nggak sih terkait kayak gitu-gitu gitu ya. Ya, nah terkait catcalling itu kan masih ada ya sebagian orang yang bilang, ih itu bukan catcalling, itu tuh pujian gitu. Nah ini tergantung bagaimana kacamata kita gitu buat memandang perilaku catcalling ini gitu. Nah, sebenarnya catcalling ini masuk ke dalam pelecehan seksual, tapi karena ketidaktahuan mahasiswa ini sehingga dia menganggap itu bukan catcalling, tapi itu pujian gitu. Nah, ini makanya di sini kurangnya pengetahuan dari kita, kurangnya edukasi dari kita. Iya. Oh gitu ya Teh. Nah, kalau pertanyaan yang kedua nih terkait tentang PP sendiri, apakah udah melakukan tindakan yang efektif gitu terkait tentang pelecehan ini atau belum gitu? Oke. Sejauh ini dari Departemen PP DMAU ya, kita untuk kasus pelecehan seksual jenis catcalling ini, kita udah ngelakuin tindakan mengedukasi gitu, edukasi. Kemarin bahkan postingan di IG kan ada Instagram Departemen PP khusus itu, bukan maksudnya beda antara Instagram DMAU sama PP gitu, cuma itu pakai fitur kolaborasi. Postingan PP yang paling viral gitu ya, yang paling banyak viewersnya itu tentang catcalling itu. Kemarin tuh viral banget kata-kata tobrut kan. Nah, iya. Itu benar-benar meresahkan banget. Sampai akhirnya kita ngedukasi di situ bahwasannya tobrut ini bukan pujian, tetapi pelecehan. Ada nggak sih tindakan dari PP ini sendiri tuh selain mengupload tentang postingan di Instagram tadi gitu yang lain? Oke, selain kita masih ngedukasi di media sosial juga ya, kita juga kemarin ngadain kegiatan gitu ya, ngesosialisasiin secara offline itu seminar tentang pelecehan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Nah, kan permasalahan korban selama ini takut gitu kan buat ngadu. Itu kan permasalahannya selama ini. Nah, kita dari Departemen PP DMAU mikir gimana sih supaya yakin nih mahasiswa buat ngadu, nggak usah takut. Akhirnya kita kemarin ada kesempatan buat ngadain seminar kolaborasi langsung sama pihak Komnas Perempuan RI. Nah, kalau kita lihat Komnas Perempuan itu kan lembaga independen ya. Nah, kemarin juga kan kita udah nyampein secara langsung ke komisioner Komnas Perempuannya bahwasannya permasalahan mahasiswa itu kalau mau ngaduin takut gitu. Kalau mau ngaduin kasus pelecehan itu takut. Nah, kemarin udah ditegasin langsung sama komisioner Komnas Perempuannya, gak usah takut. Kalaupun kasus pelecehannya ini nggak selesai di lingkungan kampus, Komnas Perempuan pun menerima aduan secara langsung gitu. Jadi kita tuh punya banyak lembaga hukum menopang kasus pelecehan seksual itu. Jadi sebenarnya korban itu kalau misalnya masih takut buat speak up itu karena kurangnya mereka kurang trust gitu, kurang percaya gitu kan. Nah, karena kemarin kita udah ngadain sama Komnas Perempuan dan statement dari Komnas Perempuan pun siap buat mengawal kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, gayung bersambut gitu loh ke kita. Iya, jadi ikut melaporkan aja gitu ya. Jadi susah untuk mengusut lebih lanjut.
catcalling adalah bentuk pelecehan verbal yang merugikan, menyebabkan trauma dan ketidaknyamanan bagi korban. Hasil investigasi menunjukkan bahwa banyak mahasiswa di UIN SMH Banten merasa tertekan akibat tindakan ini, yang seringkali dianggap sepele oleh pelaku. Pihak kampus yang dirasa menjadi penanggung jawab dan wadah akan isu ini justru masih jauh dari kata sempurna. Pihak BEM sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kejadian ini berlanjut, namun tampaknya tidak cukup sampai di sana. Nampaknya terdapat sebuah lembaga resmi dari kampus yang seharusnya mewadahi isu ini, namun urgensi daripada lembaga tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kondisi di kafetaria UIN Banten juga perlu diperhatikan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua mahasiswa agar mereka dapat beraktivitas tanpa rasa takut atau terintimidasi. Terima kasih Aliza Ramadhani yang telah melaporkan langsung di lokasi. Baik pemirsa, kasus catcalling di lingkungan kampus seperti yang terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mencerminkan adanya perhatian dan keamanan di institusi pendidikan. Kita semua berharap pihak kampus tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, akan tetapi juga menyediakan edukasi untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Baik pemirsa, saya Widya Nur Asyifa pamit undur diri dan sampai jumpa.